لرضا الله تعالى ولشفاعة رسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على ما نوينا وعلى ما ناصر بن الصالح بنية أن الله تعالى يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا ثم إلى حضرة من هدينا الفاتحة لهم وذكرنا أسماءهم بهذا المجلس خصوصا جميع مؤلف كتبنا المخلصين ومشايخنا بالدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب وأصوله وفروعه أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم برحمته والمغفرة. الفاتحة. يا نعبد وإياك نستعين صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Hadirin, kita lanjut hadis ke-41 yang putus. Hadis dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun, ada 7 orang atau 7 golongan yudhil luhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, yang akan memperoleh naungan atau pertolongan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Baru satu kita bahas kemarin, al-imamul adilu. Yang pertama imam yang apa? Adil. Malam hari ini yang kedua wasyabun. Wasyabun dan pemuda. Nasya'a yang tumbuh. Nasya'a yang tumbuh ia syab fi ibadati rabbih, pada idofahnya maf'uliyah ya, pada beribadah akan, begitu maknanya idofah maf'uliyah itu, pada, atau fa-nya dimanain untuk, juga enak banget, untuk beribadah akan Tuhannya syab. Jadi yang kedua ini anak muda yang sehari-harinya itu tumbuh dalam menegakkan ibadah kepada Allah. Kita anak muda apa? Sudah lewat. Saya kalau ditanya itu, Pak Ustadz itu sudah tua apa masih muda? Saya itu mudanya udah lewat, tapi tua banget belum. Berarti apa itu namanya? Ya sedang. Wazahir anal murad bisyab huna man lam yujawiz al-arba'in. Jadi kata ulama, syabun dalam hadis ini itu ketika seseorang umurnya belum melampaui 40 tahun. Itu definisi syabun menurut kitab ini. Apa? Malam yujawiz apa? Al-arba'ina sanah. Jadi yang dimaksud dalam batasan usia pemuda di kitab ini adalah malam yujawiz al-arba'ina sanah, orang yang umurnya belum melampaui 40 tahun. Ada di sini orangnya. Berarti kalau udah 41 sudah lewat mudanya ya. Seperti itu. Ini Pak Ustadz mana ini? Oh betul. Kenapa pemuda yang usianya sebelum 4 tahun ini diistimewakan ya, memperoleh zillun nanti di akhirat itu?
kebayang ya sama kita itu. Apa dikatakan di sini, li'annal ibadata minasyab asyaddu wa asyaqqu. Jadi ibadah di umur itu, di umur ya usia belum nyampe 4 itu, asyaddu wa asyaqqu, apa itu? Berat. Angel banget ya. Kenapa susah usia-usia itu untuk ibadah? Likasratid da'awi wa ghalabatis syahawati wa quwwatil bawa'isi ala mutaba'atil hawa, famulazamatul ibadah hina idin asyaddu wa adallu ala ghalabatit taqwa. Memang nafsunya itu yang mendorong, al-bawa'is itu maknanya mendorong untuk terus bermaksiat, istilahnya masih menggebu-gebu, sehingga ketika di umur-umur yang nafsunya sedang menggebu-gebu kemudian kok bisa direduksi dengan rajin ibadah, nah itu di situ letak rahasianya. Kalau orang umur 60, 70 rajin ibadah sih udah ya udah waktunya, nafsunya juga udah apa? Nah, apanya itu sudah apa itu? Voltasenya sudah apa? Ada ya. Udah 60 mau kemana lagi udah, istilahnya begitu. Sehingga kalau ada anak muda yang di usianya seperti itu, luar biasa ya. Tahadus bin Imas saya merasakan itu waktu jadi santri dulu. Jadi umur-umur masih muda itu jadi santri bener-bener istilahnya kalau cara guru saya itu ngomong, jadi wong tapi orang kaya wong. Jadi memang ngeri. Jadi zaman mondok itu ngeri, sungguh-sungguh. Jadi masa muda di pondok itu memang masa yang memang istilahnya kalau di tembok pondok itu santri itu tulisnya penjara suci. Apa namanya? Penjara apa? Suci. Ya, berapa puluh gadis yang meninggalkan saya nikah, gadis-gadis itu loh pada meninggalkan saya itu. Saya kehabisan stok perawan di kampung dulu karena lama nungguin saya nikah itu ya. Apa tahu Bu? Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajidi. Warajulun, dan ini kalimatnya warajulun tapi taglib ya, masuk di dalamnya ya orang perempuan. Warajulun, dan saya maknainya seseorang gitu. Nanti biar masuk apa? Unsur perempuannya. Warajulun, dan ingat nih ya, seseorang qalbuhu yang adapun hatinya rajul yaitu mu'allakun. Apa mu'allakun? Terkoneksi kalau bahasa sekarang. Jadi apa namanya? Yaitu bergantung bil masajid, dengan beberapa masjid. Ingat, lihat kalimatnya biar jujur kalau lihat kalimat itu. Qalbuhu, ingat qalbuhu, sehingga nanti bisa, wah ini apa? Wa in kana jasadu kharijan biha, lah ada. Karena hadisnya qalbu, meskipun orang itu ya kadang ke masjid kadang enggak. Karena hadisnya qalbu, awas. Lah siyama ya, yang paling bagus ya bukan cuman hatinya doang, tapi apa? Sosoknya nongol, jasadnya. Lah terus begini, ini namanya komentar ulama ya, gitu ya, perlu komentarnya ulama. Kalau nggak ada komentar ulama kan, ya, ulama yang komentar juga bukan ulama sembarangan. Nanti kita menerjemahkan hadis, mengamalkan hadis itu masih terlalu mentah. Dan saya minta jangan berfatwa dengan hadis yang menurut saya masih mentah itu memahami. Jadi seseorang yang hatinya terus bergantung kepada masjid itu
apa itu dikatakan di sini, ya Allah ya Karim, yang pertama aisyadidul hubbi lil masajid, ini yang harus kita catat. Memang dia senang sekali dengan masjid itu, definisi mu'allakun itu, wa qalbuhu mu'allakun bil masjid, karena memang dia apa itu tadi bahasanya, syadidul hubb lil masajid, dia senang dengan masjid. Ya, ukuran senang masjid itu ya kegiatan masjid. Ya kalau udah ngomongin masjid senang. Ya sholatnya, apa itu ngajinya, ya syiarnya dia senang sekali. Seperti banyak orang senang mall gitu. Kalau dikasih tahu mall itu pasti apa? Senang. Apakah senangnya kita sama atau mengalahkan senangnya itu tadi mall tadi? Ya itu masing-masing. Saya beruntung ini ngaji ya, itu ya ada beberapa tempat di masjid gitu, sehingga akhirnya kan ya saya ke masjid gitu ya, saya ke masjid. Bahkan saya pernah itu 1 tahun pulang mondok itu sudah diminta untuk ngaji di masjid itu, masih bujangan sudah ngaji apa, irsyadun ibad ala sabilir rasyad, yang ngaji ya tua-tua di masjid. Nah, saat itu ya nggak ada jeda untuk saya menikmati bagaimana itu dunia anak muda, karena begitu pulang mondok setahun terus langsung ngaji ya sampai sekarang. Makanya saya mungkin kuper ya, jadi langsung gitu ya, nggak tahu lah, memang takdirnya begitu ya. Mungkin genitnya baru sekarang saya buat, hati Bu, saya mulai genit sekarang nih. Tadi waktu mondok kurang genit itu. Jadi genitnya baru sekarang. Ya Allah ya Karim. Jadi syadidul hubb lil masajid wa in kana jasadu kharijan anha. Yang ketiga, wa kufiya bihi intidharu awqatis salati fala yusalli salatan fil masjid wa yukhriju minhu illa wa huwa yantaziru ukhra liyusalliha fihi fahuwa mulazimun lil masjid biqalbihi wa in arada li jasadihi aridun. Yang ketiga ini menurut saya yang paling pas ya. Orang yang hatinya bergantung sama masjid itu, dia hafal betul, menjaga betul kapan waktu-waktu sholat itu. Seperti bapak, ibu tahu kapan waktunya makan. Jam berapa biasanya sarapan? Kalau yang kerja ke kantor jam 6. Seperti itulah kita sholat subuh, hafal gitu. Jam 6 harus sarapan, jam sekian kita hafal. Ada orang kalau ngobrol tuh sering lihat jam. Kenapa Pak? Waktunya istirahat. Nah, kenapa dengan salat tidak begitu? Itu makna yang ketiga menurut saya. Yang nanti apa itu? Bisa jadi dia persiapan untuk ke masjid, untuk jamaah tentunya ya. Itu yang ketiga menurut saya agak apa ya? Pas. Jadi maknanya banyak. Baik, kita lanjut. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keberapa nih? Keempat ya. Wa rajulani, dan 2 orang. Harus saya maknai 2 orang, berlaku juga untuk orang perempuan. Tahabba, yang saling menyayangi atau mengasihi mereka, rajulani fillahi, fa-nya bimana lam Pak? Karena Allah. Terus apa? Ijtama'a, hal keadaan ketika kumpul rajulani tadi, alaihi, kumpulnya diniatin karena Allah. Wa tafarraqa, dan ketika berpisah mereka rajulani, alaihi, juga karena Allah. Ini ngeri ya. Jadi bapak menjalin hubungan dengan siapapun itu niatkan karena Allah. Kita punya teman kemana-mana boncengan,
Di tempat ngaji punya kawan, di tempat kerja punya kawan. Hah? Niatkan berkawan itu karena Allah. Yang nanti kalau kita ketemu kumpul karena Allah, pun kalau kita berpisah karena Allah. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bla 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 itu. Apa ini yang bisa kita pahami dari hadis watahaba ini? Lali ghardin dunyawiyin. Nah, ini yang penting, karena kalau dasarnya ini dia nggak dapat Pak nanti zillun. Jadi dia berkawan itu, bersahabat itu, soulmate itu tidak li ghardin dunyawiyin, tidak ada tujuan dunia. Karena ketika landasannya adalah dunia, nanti dia rentan Pak. Rentan apa? Ya rentan pecah. Tapi kalau landasannya ghardinnya darin ukhrawiyin, ini insyaallah seperti itu. Ay istamarra ala al-hubb lillahi ma dama apa itu? Hayyaini sawa'un kana ijtama'ahuma bi ajsadihima haqiqatan amla. Ijtima' di sini kan tadi apa itu? Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, itu kan sudah di sini. Ijtima' di sini artinya bisa jadi ijtima'nya jasadnya, tapi lebih kepada apa? Haqiqatan amla, berarti bisa jadi orangnya tidak ketemu sudah seminggu, tapi batinnya masih terus nyambung. Nah itu. Kalau Bapak ngaji kitab ya karangan Syekh siapa ya? Al-Minahus Saniyah, karyanya siapa tuh? Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Yang kanannya Wasiyatul Mustafa itu memang kita ya gak boleh sering ketemu. Kalau sering ketemu tiap hari 3 kali ketemu itu nanti cenderung apa? Ya bete lu mulu, jadi bete. Ada? Ya ini enaknya kita ngaji di mana-mana ya. Malam ini ketemu teman yang model begini, ntar pindah di malam ada variasinya kita ngaji. Kalau di kitab Minahus Saniyah itu memang tidak boleh sering-sering juga. Maka itu menurut saya yang penting bukan sekedar ketemu secara fisik, tapi apa? Hatinya itu. Nah ini wa tafarraqa alaihi ay bil maut. Nah, ada ulama yang menafsirkan apa? Walaupun teman kita, soulmate kita sudah meninggal dunia. Sehingga nanti begini, kalau memang persahabatan yang didasari oleh apa tadi ukhrawin ya, yang memang karena Allah tadi, dia tidak akan pernah melupakan sahabatnya walaupun sahabatnya sudah lama meninggal. Terus didoakan, ajaran-ajarannya masih dipakai, nasihat-nasihatnya masih melekat seperti itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang dalam hadis ini. Kalau bersahabat itu memang landasannya hanya apa? Emang yang enak itu punya teman udah kaya, soleh, enak tuh. Hah? Enak ya? Udah kaya, wah enak itu, enak banget ya. Sabar lagi, wah, royal lagi, wah. Itu nggak pakai ditelepon udah datang kan? Yang nggak enak itu udah miskin, brengsek, wah. Gitu. Tapi menurut saya teman yang kaya, soleh itu pahalanya malah dikit. Ya, kita berkawan sama teman yang nyusahin mulu itu, yang miskin terus yo brengsek itu malah pahalanya banyak. Hah? Lah iya tidak. Ya Allah ya Karim. Terus yang berikutnya yang kelima, warajulun talabathu imra'atun zatu mansibin. Di situ mansab apa mansib, Pak? Mansib yang enak ya. Wa jamalin masyaallah.
Warajulun dan seseorang, nah ini kalau ini laki-laki, kalau ini warajulun dan laki-laki apa? Talabathu yang meminta akan rajul siapa, imra'atun seorang wanita, bukan wanita sembarangan ini, zatu mansibin yang memiliki kedudukan atau pangkat. Terus apa lagi? Wa jamali dan cantik. Apa? Cantik. Ini juga ada minimal 2 komentar ulama. Yang pertama, ailiz zina. Laki-laki yang bakal dapat naungan Allah di akhirat itu adalah laki-laki yang ketika dirayu oleh wanita yang kaya, cantik untuk mau menzinai, tapi dia nolak. Lihat, bukan sembarang perempuan, tapi apa? Wanitanya sudah cantik, memiliki apa? Mansib. Mansib itu ya bisa jahin, bisa malin, bisa syaraf. Memang dia dari keluarga terpandang, kaya, terus yo minimal S2 lah cara pendidikan itu. Cantik banget itu, ngajakin zina. Tapi apa? Inni akhafullah. Nggak mau mbak, maafin. Ini makna yang pertama. Yang kedua, komentar ulama terkait rajulun talabathu imra'atin itu, dia tidak ngajakin zina, memang ngajakin kawin, ngajakin nikah. Dan ini hampir langka orangnya. Jangankan yang belum nikah, yang udah nikah saja itu Bu, saya kasih tahu aja Bu, ini orang laki wataknya saya kasih. Yang udah nikah saja, umpama di luaran sana kok ada cewek cuantik, loh nggak cantik, cuantik itu berarti mubalah kok, cuantik itu. Lah iya, wayune pol saudara. Lah iya, terus kaya, berpangkat, pinter, ngajakin poligami, mau nggak Pak? Ya udah, aja netoy jauh tuh, netoy. Matre. Nah, yang kedua ini kan terus spesialnya di mana kalau nggak mau begini? Makanya supaya pas mana rajulun yang dapat zilun, dia berpikir begini, kalau saya nikah sama dia, kalau saya nikah lagi sama dia, nanti timbul sugul itu akan tersita waktu saya untuk ibadah kepada Allah. Ada nggak yang begitu modelnya orang? Jadi yang kedua ini memang tafsirnya memang lebih susah ya, lebih berat ya. Ini terkait rajulun talabat ini jadi tafsirnya dua ya. Apa kata-kata orang laki-laki ketika diminta tadi itu, baik pertama maupun kedua? Tapi kalau melihat ini akhafullah berarti diajak zina, berarti tafsir yang pertama. Faqala, maka berkata siapa rajul, inni akhafullah Rabbal alamin, ini sesungguhnya aku, yaitu akhafu apa? Wedi aku, takut aku Allah, bukan takut ketahuan bini, tapi takutnya karena apa? Allah, akhafu Allah akan Allah Rabbal alamin, apa? Yang menguasai seluruh alam. Lanjut, yang ke-6, warajulun dan seseorang tasodakoh yang bersodakoh, ia rajul bisodakotin dengan sodakoh akhfa yang menyamarkan atau merahasiakan siapa rajul akan sodakoh tentunya, hatta la ta'lama sehingga tidak mengetahui apa shimaluhu tangan kanannya rajul dari mada akan apa tunfiku yang menafkahkan apa yaminuhu tangan kirinya apa rajul. Oh salah ya, shimal itu kiri ya, yamin yang kanan, terbalik.
seseorang yang sodakohnya itu dirahasiakan. Ini saya harus meluruskan dulu. Sodakoh itu ada dua ya, ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Sodakoh wajib itu ya zakat itu, innamas sodaqatu lah. Di situ jangan diartikan sodakoh, di situ ai zakat mananya. Karena memang dalam Al-Quran dan hadis seringnya ketika disebut sodakoh itu maksudnya adalah apa? Zakat. Innamas sodaqatu apa? Lil fuqara wal masakin. Itu zakat, itu bukan sodakoh. Berarti apa? Wajib kalau itu. Nah, selebihnya itu sunnah. Nah, yang sunnah itu sodakoh banyak, dan namanya pun beragam. Ada yang tatawu, ada yang hadiah, ada yang jariyah, ada yang infak, banyak sekali itu. Nah, sodakoh sirran itu yang sodakoh wajib, sodakoh sunnah itu yang bagus sepi-sepi. Tapi kalau zakat itu yang afdal terang-terangan. Bedakan ya. Jadi kalau yang sunnah itu sepi-sepi, tapi kalau yang apa? Wajib apa? Terang-terangan. Seperti itu. Nah ini, amma shadaqatul wajibatu fa izharuha afdal. Berarti yang di sini hadis ini sedekah wajib apa sedekah sunnah? Sunnah dong. Orang tangan kanan ketika sedekah yang kiri gak tahu, berarti kan apa? Sunnah. Paham ya Pak? Yang terakhir warajulun, yang saya agak panjang ini yang terakhir ya. Karena ini setiap orang pasti punya apa? Zikir. Warajulun, dan seseorang zakara yang berzikir siapa? Rajul Allah, kepada Allah Azza Maha Agung, Allah wa Jalla Maha Luhur Allah, khalian, hal keadaan apa? Di tempat yang sepi, atau khalian hal keadaan apa? Lirih. Kalau khalian dimaknai lirih berarti pelakunya. Kalau khalian maknanya hal keadaan di tempat yang sepi berarti tanpa dihadiri banyak orang. Maknanya boleh kemana-mana. Tapi saya lebih cenderung apa? Khalian hal keadaan sendiri, maknanya di tempat yang orang tidak lihat. Fafadat, paknya taktib ya, maknain paknya pakai taktib. Kemudian lagi gimana ya biar enak. Fafadat, kemudian mengalir apa? Ainahu. Pak, ainahu apa maknanya? Hah? Mata. Mata mengalir itu maksudnya apa? Nah, ini namanya itlaquz zarfi wa iradatil mazruf. Tutup biar gak kedengeran. Oh, tapi dari atas gitu. Cara ngaji balaghahnya namanya apa? Itlaquz zarfi wa iradatil mazruf. Berarti ini namanya apa? Isti'arah. Kayak kita minum kendi itu. Saya minum kendi. Apa itu? Syarabtul kuz. Bagaimana kendi diminum? Saya minum cangkir. Mananya apa? Yang disebut cangkirnya, yang dimaksud apa? Airnya. Itu namanya itlaquz zarfi wa iradatil mazruf. Yang disebut mengalir matanya, yang dimaksud adalah apa? Air mata, bukan beleknya. Masa belek ngalir? Ya Allah ya Karim. Yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana ketika kita berzikir ya, di malam hari sendirian, ya Allah, menyesali dosa-dosa, tiba-tiba mengalir apa? Air mata. Itu yang bakal dapat naungan. Ya Allah ya Karim, dapat naungan ya. Jadi kalau malam, kalau zikir pada nangisnya, nah itu dapat ya. Kalau belum bisa nangis ya belajar nangis dulu oleh si bawang nih, apa namanya, kan juga lama-lama terbiasa nangis.
Biasanya yang sering nangis itu yang pertama umurnya udah tua, ya bener ya. Yang tua ngomong dong. Kalau udah tua itu sering nangis, ya. Yang kedua belum terlalu tua, cuman masalahnya banyak, itu yang nangis. Ya Allah, ya masalah dosa, masalah ekonomi, masalah macam-macam. Itu kalau zikir sendirian mengalir air mata, deras sekali itu, gak cukup satu tisu itu. Baik, ini sekaligus menjawab zikir itu yang bagus, keras sama pelan kan gitu. Dari khalian itu mananya kan apa? Sepi atau lirih. Saya coba dalemin dikit. Ya Allah ya Karim, apa ini? Yang pertama kita fokus sama sepi dulu ya, sendirian. Kenapa orang yang berzikir sendirian di hadis ini kemudian mengalir air matanya, memperoleh anugerah zillun tadi? Li'annahu aqrabu ilal ikhlas. Jadi kelebihan zikir pelan itu lebih kepada ikhlas. Terus apa lagi? Wa ab'adu minar riya, dan lebih steril dari apa? Riya. Itu kalau zikirnya pelan, apalagi sendiri seperti ini. Ada lagi makna khalian tapi fil malak. Dia tidak sendiri zikirnya, tapi rame-rame. Bagaimana? Kok zikir rame-rame tetap dapat? Khalian minal tifat ila ghairi Allah ta'ala wa in kana fi malak. Bisa jadi khalian itu maknanya dia penuh konsentrasi. 10 orang zikir bareng, beda-beda hasilnya. Masalahnya ketika kita zikir, iltifat atau tidak? Iltifat itu menoleh, Pak. Terganggu atau tidak? Kita pernah kenal yang namanya imam apa itu? Ngaji di Mau'izatul Mu'minin. Bagaimana dia berzikir, dia sholat, tembok rubuh itu loh, gak pengaruh. Bisa gak Bapak begitu? Lagi sholat tembok rubuh, tetap sholat, bisa gak? Nah, bayangkan dia sholat atau dia berzikir di tempat yang ramai sekalipun, tapi dapat. Itu juga maknanya khaliyah. Maka saya sudah tidak tertarik kalau diajak bicara tentang Ustadz, zikir itu yang bagus pelan atau kenceng? Ya dua-duanya bagus. Kalau Bapak selalu tidak dapat zikir itu kenceng-kenceng, karena memang kalau kenceng-kencengnya itu nggak apalah, ya sendiri. Silahkan pelan. Tapi Bapak misalnya ya capek gitu, capek banget, ngantuk banget, terus pegang tasbih, wirid 1000 lah misalnya, itu tasbihnya kemana itu? Hah? Yuk ngantuk, yuk capek, terus megang tasbih, disuruh gurunya 1000, tasbihnya kemana? Tasbih itu sebetulnya ucapan subhanallah, cuma udah jadi alat yang buat dari, kecuali pakai tasbih yang digantung oleh-oleh dari mana itu? Subhanallah, nah, itu gak kan kalau itu. Tasbihnya kecil-kecil, udah muat mulu tuh, udah jelas itu. Makanya wirid zikir dengan rame-rame dan keras itu tetap bagus kalau posisinya ngantuk dan waleh. Tahu waleh nggak Pak? Orang Jawa mesti ngerti waleh apa? Aras-arasan loh. Apa aras-arasan? Jadi kurang semangat gitu.
Maka kata saya punya mursyid ya, Mbak Asbar itu, min alamati qabulid du'a wa min alamati qabulid zikri apa? Tarkul waleh. Ciri-ciri bahwa zikir dan doa kita diterima oleh Allah itu meninggalkan waleh. Ya jauh, doa begitu udah gak bakal diterima. Maka hampir mayoritas ulama mengatakan hati-hati kalau berdoa, hati-hati kalau wirid. Kalimatnya, talafuznya harus jelas, nanti bisa rusak maknanya itu. Dan kalau maknanya udah rusak apa dapat? Biasanya guru kalau ngasih wirid, amalan, pasti ditalkin dulu, ayo baca. Nanti kan dia tahu, guru itu, wah ini nggak mampu nih kalau dikasih banyak-banyak nih, dah yang sedikit saja. Karena apa? Kasihan. Karena wirid apa itu ada aturan. Saya orang minum obat loh, ini diminum 3 kali, dan ini sebelum makan, ini setelah makan, itu aturan sama saja. Kalau dilanggar ya nggak sembuh, kalaupun sembuh lama. Wirid dia sama, amal. Dia harus bacanya dengan fasih dalam rangka ngejar 1000 apa dibaca itu. Nah, ini menurut saya ya, zikir itu bagus atau tidak bagus lihat situasinya. Kalau kita senang nggak ngantuk, maaf ya, semangat nggak waleh, sendirian sepi enak, nanti mengalir air mata. Tidak sedikit orang zikir bareng-bareng keras itu keluar air mata, tidak sedikit. Coba lihat, coba Bapak marhaban itu waktu mahalul qiyam itu banyak sekali yang nangis. Bersuara nggak marhaban itu? Coba marhabannya di dalam hati, nangis nggak? Sama saja itu, sama saja. Nah, jadi ya, Ustadz, saya pernah membaca ayat, ya gue juga udah baca, lo pakai ngasih tahu lo. Wahfid apa itu? Apa itu? Wadkur rabbaka fi nafsika wa tadarruan wa khifatan. Apa itu? Wa khifatan, apa khifat wa dunal jahri. Memang dunal jahri itu jadi koordinatnya khifah, memang benar. Tapi bukan zikir qalbi kalau di situ. Yang di surat At-Taubah itu kalau nggak salah. Ya saya juga udah baca, cuman sampai tidak tahu itu khifah maknanya apa. Khifah dalam hati dasmu. Oh nggak ada korinah dunal jahri itu korinahnya khifah. Berarti apa? Tidak bersuara keras. Lah buat apa ada dunal jahri kalau zikirnya dalam hati? Itu dari ayatnya saja sudah apa? Ya perlu kejelian memahami ayat ini. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Sudah Isya belum? Belum ya? Berapa menit lagi? Hah? Oh yang hafal dapat zilun nanti hafal. Oh ada ya? Berapa menit lagi Pak? Wah dapat zilun. Baik, hadis ke-42 an Aisyah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah tadi diriwayatkan dari Aisyah, ya Allah, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza wudi'al asya'u, awas ainnya pakai fathah, idza wudi'al asya'u, idza wudi' apabila dihadirkan, karena di riwayat lain mana uhdira, riwayat lain apa? Idza uhdira. Kalau di sini idza wudi'a maknanya apa? Dihadirkan, disuguhkan maknanya. Apa al-asya'u apa? Makan malam. Wa uqimat, pada saat disuguhkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Makan dulu apa sholat dulu? Lah ini hadisnya lagi dibaca, Bu. Ini hadis Bukhari nih. Kita lagi ngaji hadis Bukhari. Wa uqimat, dan apa? Diiqamahkan apa? As-sholatu apa? Sholat apapun. Berarti kalau asar ya sholat maghrib atau sholat isya. Fabda'u moko ngawi tono sopo siro bil asai kelawan mangan bengi. Jadi kalau sudah disuguhkan makanan terus suara azan, makan dulu apa sholat dulu?
Hadisnya makan dulu. Fabda'u, maka mulailah kalian bil asya'i, dengan apa? Makan malam. Begitu. Selesai Ustaz? Belum. Kita lihat komentarnya para ulama. Benar nggak seperti itu hadisnya? Baik. Ada beberapa komentarnya. Begini. Yang pertama, wal hadisu yufassiru ba'duhu ba'dan. Nah ini. Jadi hadis ini menafsirkan sebagian hadis yang lain, atau sebagian hadisnya menafsirkan hadis ini. Jadi memang hadis ini tidak bisa kita telan mentah-mentah tanpa kita menghadirkan hadis-hadis lain sebagai apa? Pembanding atau sebagai pelengkap keterangan hadis ini. Atau hadis ini juga bisa apa? Menjelaskan hadis lain. Itu yang dikatakan wal hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Wa fi riwayatin sahihatin idza wudi'al asya'u wa ahadukum sha'ilah bla 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 bla. Mana itu? Hamal al-jumhur hadzal amra 'ala an-nadbi thumma ikhtalafu. Lihat perintahnya fabda'u. Ketika sudah disuguhkan makanan, kemudian azan sudah kumandangkan atau qomat sudah dikumandangkan, fabda'u. Lihat perintahnya itu apakah wajib makan? Mulailah kalian dengan makan. Apakah itu wajib? Tidak. Berarti perintah di sini hukumnya apa? Sunnah. Hadal amru 'alan nadbi. Jadi hukum perintah di sini apa? Sunnah. Sunnahnya kalau udah disuguhkan makanan, makan dulu baru apa? Bukan wajib. Perintahnya bukan wajib, tapi faminhum man qayyadahu biman kana muhtajan ilal akli. Sebagian ulama ada mengqayyidi, ada qayyidnya hadis ini terkait saya ngaji, saya makan dulu apa sholat dulu, tergantung. Kalau bapak mustaj itu memang lagi lapar banget, dulukan makan. Nah itu baru enak tuh hadis tuh. Tapi kalau nggak direduksi begini tuh hadis nanti kemana-mana. Makan aja bang, hadisnya kan nggak mau. Nanti begitu. Sebentar dulu tuh hadis harus apa? Dijabarkan. Lah kalau memang kita sanggup untuk menahan dan tidak terganggu sholat kita dengan makanan itu, ya sholat dulu. Tapi kalau kita udah lapar banget, apalagi udah nongol kepala pedak, baunya, sholat nggak bisa itu. Kalau udah nongol kepala pedak, lapar banget bisa. Allahu Akbar, kepala pedak. Lah kemana-mana pikiran itu? Itu yang menurut saya harus apa? Wahwal masyhur 'inda Syafi'iyyati, mengatakan bahwa dahulukanlah makan ketika memang muhtaj, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Wahwal masyhur 'inda Syafi'i. Wa mahallu dzalik idza tas'al waktu, itu pun kalau waktunya masih luas. Boleh makan dulu ya, kalau memang sudah butuh, dengan catatan apa? Waktunya masih luas. Tapi kalau waktunya udah mepet, biar pala pedak nongol, tetap harus sholat. Begitu kata Imam Syafi'i. Selama ini bapak bagaimana? Kalau udah lapar, terus azan zuhur, sholat dulu apa makan dulu? Ya silakan. Hadisnya boleh, makan dulu boleh, sholat dulu ya boleh. Kalau zuhur kan waktunya agak luas. Kalau saya maulid misalnya kelarnya zuhur, udah lapar banget, saya panggil Bang Juki sini. Kenapa? Ente makan dulu sama ini berdua, yang lain biarin pada jamaah. Kenapa? Dan nanti saya jamaahnya mau Bang Juki. Kalau saya begitu ngakalnya, biasanya saya begitu. Karena udah lapar, kebuli udah dihidangkan di depan muka, udah nongol itu apa rendangnya, baunya mana? Kalau saya begitu, karena saya bukan orang yang bisa khusyuk. Kalau udah keganggu sama apa tadi rendang.
paling saya pegang dulu, Juki sini, makan bareng saya. Begitu. Tapi kalau yang mungkin kuat, makanya begini Pak, besok-besok kalau panitia itu ngeluarin makanan, lihat momennya ya. Kalau memang maaf ya, waktunya ini mepet nih, kalau kita keluarin nanti orang apa bermasalah, jangan keluarin dulu, sebab begitu udah keluar orang suruh sholat, bingung nanti tuh, makanan udah keluar suruh sholat, bingung nggak? Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim ya. Tapi silakan ya, saya tidak, nah ini jangan berdebat di wilayah ini, karena memang apa, masing-masing orang tuh beda ya, monggo. Saya ingat hadis waktu Nabi melihat ada tali di dalam masjid. Begitu Nabi masuk di Riyadhus Shalihin, itu namanya babnya ada babul iqtisad. Bagaimana kita beribadah itu jangan berlebihan, tapi apa yang bijak, iqtisad namanya. Begitu Nabi masuk ke dalam masjid, ada apa? Ada tali. Mahada, ini apa? Oh, ini talinya sahabat bla bla bla. Kenapa? Begini. Jadi dia itu saking rajin sholatnya, dia ikat sama apa? Tali. Jadi nanti kalau dia udah saking ngantuknya nggak jatuh karena diikat sama tali. Copot, kata Nabi. Nggak begitu ibadah. Apa? Jasadi hakun. Inna apa? Alal jasadi hakun. Jadi setiap tubuh itu punya hak. Apa itu ya namanya ya, istirahat gitu. Terus apa? Yo sholat, istirahat, yo makan, itu harus proporsional itu. Jangan sampai apa? Paksa. Termasuk yo cara mamah manggil itu ya. Mamah manggil ayah udah melambai-lambai itu loh. Udah 3 hari udah ketemu Mang Juki ya. Istrinya manggil, bagaimana, sholat dulu apa melayani mamah itu Mang Juki? Ya itu silakan masing-masing ya. Kalau yang udah tua sih ya besok masih bisa besok. Tapi kalau yang masih muda kan ya itu masing-masing bisa apa mengamalkannya seperti itu. Wastun bitum min dzalika karahatus salat hina idzin lima bis salati ma hadratit ta'am. Makruh hukumnya sholat ketika apa? Makanan sudah dihadirkan. Lah itu katanya. Kenapa? Kenapa Ustaz? Min istighalil qalbi bihi anil khusu'i al maqsudu minas shalah. Karena pasti timbulnya istighal. Istighal itu apa? Sesuatu yang gangguan yang membuat kekhusyuan hilang. Allahu Akbar. Bisa saya nyantain. Makanya besok kalau acara maulid, acara apa saja lah ya, yang waktunya itu nanti ada makan siangnya, hati-hati ya, jangan sampai apa makanan tapi kalau baru masak, jadi udah baru masak tuh, ntar 10 menit lagi baru matang, ya sholat kalau itu, jangan pakai nungguin apa, jangan. Ini kan hadisnya apa? Idza wudi'a, sudah disuguhkan, beda. Ya Allah ya Karim. Hadis ke-43, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul ma shallaitu wara'a imamin. Ma shallaitu, tidak pernah salat aku, kata Anas. Anas bin Malik ini pernah ngodam. Ngodam itu ngelayani Nabi 11 tahun. Pernah jadi khodamnya Nabi berapa tahun? 11 tahun. Anas bin Malik. Menurut muhaddis ini Anas ini masuk ashabu asrari Rasulullah, termasuk sahabat yang banyak menyimpan rahasianya Rasulullah. Kenapa? 11 tahun pernah berbakti ngeladen di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka wajar kalau beliau ini, maaf ya, termasuk ulama, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang sesekali sering meriwayatkan hadis yang pripes itu, yang hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, termasuk ini. Ma shallaitu, kata Anas, tidak tahu salat aku wara'a imamin, di belakangnya imam, qad
sama sekali. Qattu'i ay zamanin madhi. Nggak tahu kalau besok. Jadi kalau sudah bilang qattu itu apa? Selama saya sholat. Qattu ay zamanun madhi. Berarti masa lalu itu saya belum pernah sholat di belakang imam. Akhafu yang lebih ringan ya imam. Apanya sholatnya wala atamma, dan tidak apa itu paling sempurna minan nabiyyi, minnya mufaddal alaih, ketimbang yang jadi imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi saya belum pernah ikut sholat imamnya Nabi, kecuali apa yang saya rasakan itu betapa Nabi itu kalau ngimamin apa sangat cepat. Artinya apa? Enggak bertele-tele, enggak lama gitu. Oh iya, saya kemarin itu masih di Bogor ya, pulangnya sudah mepet itu. Jadi saya sholatnya di rest area. Saya nggak ikut takbir yang pertama karena saya ngantri tempat wudhu. Jadi saya nggak tahu status imamnya itu. Tapi karena dia pakai peci haji gitu ya, saya langsung makmuman. Tadinya saya mau intizar dulu, tapi saya langsung bilang apa? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Masya Allah, begitu dia baca surat An-Nisa dia baca itu. Masya Allah, ini gak tahu ngaji Riyadhus Shalihin orang itu. Ya. Orang lagi ngantri sholat, ngantri wudhu ngimamin kok dia sholat maghrib pak. Surat An-Nisa, Masya Allah. Oke, masih saya ikutin karena saya ngikutnya udah di tengah-tengah itu. Rakaat pertama saya ikut Allahu akbar. Ya Allah, di belakang udah ngantri. Oh, saya juga nyelip. Nah, rakaat kedua masih diterusin surat An-Nisanya itu. Akhirnya saya langsung mufarokoh detik itu juga. Saya mufarokoh ya duluan berarti kan. Pokoknya saya udah assalamualaikum, dia masih lanjutin rakaat ketiga itu. Pak masuk. Masya Allah. Jangan seperti itu. Nabi nggak ngajarin kayak begitu. Dia nggak tahu di belakang itu ada orang yang lagi apa, buru-buru, ada orang yang punya hajat itu. Makanya ngaji ya yang tuntas itu, bukan nggak dianjurkan, dan momennya nggak pas kalau baca apa surah banyak. Imam sholat tuh kayak tadi tuh, imam sholat maghrib bisa kayak yang ngamin maghrib itu sholat. Hah? Rakaat pertamanya dibaca apa tuh? Wal asri, rakaat keduanya dibaca apa? Itu pamer gak apa-apa lah, syarat dulu itu Al-Ikhlas, cepet gak? Cepet. Karena apa? Sholat maghrib dan mau ta'lim pula. Ngapain lama-lama? Kalau subuh boleh pak, jabarin nama saya. Ayo, hakaman sekalian. Kalau kuat kan nyampe pecah-pecah. Dengan catatan malamnya tidurnya cukup. Ya. Terus bagaimana Pak Ustadz sholat zuhur, sholat asar kan nggak kedengeran. Lihat aja, kalau dia lama banget dirinya, pasti kalau nggak Al-Baqarah Al-Imran. Kan nggak kedengeran dah zuhur asar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jangan, karena Nabi bilang apa? Kata, ma shallaitu wara imamin qattu akhaffa, yang lebih ringan. Apanya? Tapi apa? Wala atamma, tapi tetap sempurna. Jadi apa? Rukun-rukunnya tetap dapat. Nabi itu ya walaupun cepat tapi apa? Nggak kehilangan khusyuknya, nggak kehilangan rukun-rukunnya, nggak kehilangan tuman, ini enggak. Ini yang menarik. Jangan sampai ada bayi nangis ketika Nabi apa? Ngimamin sholat. Wa in kana, dan jika adalah siapa Nabi, yaitu la yasma'u, sungguh mendengar. Siapa? Nabi buka as-sabiyi, akan nangisnya anak kecil, fayukhaffifu, kemudian lebih ya, ketimbang banget, lebih mempercepat atau meringankan siapa Nabi. Kenapa? Makhafata an tuftana, karena khawatir bahwa apa? Terjadi fitnah apa? Ummuhu, emaknya si Sobi tadi. Jadi kalau Nabi sholat ngimamin cepet itu, jangan sampai ada bayi nangis. Kalau ada bayi nangis, Nabi cepetin lagi. Kenapa? Nabi takut akan menimbulkan fitnah ya yang datang kepada ibunya. Apa maksudnya fitnah yang datang kepada ibunya? Nanti saya tanya, kalau nah ini ingat yang suka bawa anak nih,
Itu baru mulai Allahu Akbar, anaknya nangis. Gimana coba? Apa enggak fitnah itu? Fitnah enggak? Fitnah itu maknanya gelisah. Dan biasanya kalau bayi nangis yang megang bapaknya apa emaknya? Nah itu makanya benar. Makhafatan antuftana ummuhu. Nah kalau ibunya yang tanganin itu anak nangis, pertanyaan saya, lama nggak diemin anak nangis? Karena lama, sugul. Sugul itu apa? Yang keganggu, akhirnya ibunya yang netein dulu supaya dia diem. Belum ntar kalau dia ngompol, gantiin dulu. Akhirnya tuh ibu orang kecapean, dia tidur. Sholatnya kapan tuh ibu? Nah, itulah fitnah yang terjadi gara-gara apa? Bocah nangis. Nah, itu. Hei, ya. Nabi lo udah ingetin kayak gitu, awas. Ini sebagai penutup, makanya ngaji. Karena apa? Ini HP nih, ya. HP itu untuk orang berilmu itu untuk muqabalah. Karena dia membaca, kemudian apa? Dia muqabalahkan kepada namanya muqabalatul ilmi. Tapi kalau orang nggak pintar terus megang HP ngaji di YouTube, itu bukan muqabalatul ilmi, tapi mukhalafatul ilmi. Iya kan? Jadi kalau orang belum pintar terus ngaji agama di YouTube, di Google, maka nanti produknya mukhalafatul ilmi. Dia belum tahu mana yang benar, mana yang kagak, ngajinya di mana? Maka ilmunya jadi khilaf. Selalu kalau dia ngomong bikin orang resah, namanya mukhalafatul apa? Tapi kalau orang pintar, alim, terus dia apa? Lihat YouTube dia, maka mukhalafatul ilmi sebagai pembanding saja. Karena dia bisa, oh ini bohong, salah, enggak benar.